Halo semuanya, selamat datang di channel Putri Bercerita, tempat di mana cerita punya rasa dan rasa punya makna. Karena setiap kisah selalu membawa pesan dan setiap pesan menyentuh hati yang mendengarkan. Jadi, siapkan waktu terbaikmu, cari tempat yang nyaman, dan yuk kita mulai kisahnya. Setelah menikah, suamiku dan ibu mertuaku memperlakukan aku seperti hewan. Namaku Ayunda, seorang perempuan sederhana yang lahir dari keluarga kecil di sebuah desa terpencil di Jawa Timur. Aku adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Ayahku, Pak Hartono, adalah seorang petani, sementara ibuku, Bu Mira, membuka warung kecil untuk membantu perekonomian keluarga. Hidup kami jauh dari kata mewah, tapi kami selalu bersyukur atas apa yang kami miliki. Aku tumbuh dengan harapan sederhana, bisa menyelesaikan pendidikan dan membantu keluarga. Sejak kecil aku dikenal pintar dan tekun. Cita-citaku sederhana, aku ingin bekerja di kota besar agar keluargaku bisa hidup lebih baik. Aku pun bertekad untuk meraih beasiswa agar bisa kuliah tanpa membebani orang tua. Setelah lulus SMA, aku diterima di sebuah universitas ternama di Surabaya melalui jalur beasiswa penuh. Di kampus itulah aku bertemu dengan Reza, laki-laki yang kelak menjadi suamiku. Reza berasal dari keluarga terpandang. Ayahnya adalah seorang pengusaha sukses, sementara ibunya Bu Retno adalah seorang wanita sosialita yang kerap tampil elegan di acara-acara masyarakat kelas atas. Kehidupan mereka sangat berbeda dari duniaku. Awalnya, aku ragu untuk mendekati Reza. Perbedaan latar belakang kami sangat mencolok, dan aku tahu betul bahwa keluarganya tidak akan menyambutku dengan baik. Namun, Reza adalah pria yang luar biasa. Dia tidak pernah memandangku rendah meskipun aku berasal dari keluarga miskin. Dia adalah pria yang membuatku percaya bahwa cinta bisa mengalahkan segalanya. Hubungan kami berjalan selama 3 tahun hingga akhirnya Reza melamarku. Aku sangat bahagia meskipun ada perasaan was-was di dalam hati. Benar saja, momen pertemuan pertamaku dengan keluarga Reza tidak berjalan baik. Ketika Reza mengajakku untuk bertemu dengan keluarganya di Jakarta, aku merasa gugup. Aku mengenakan pakaian terbaik yang kupunya, sebuah gaun sederhana yang kubeli dengan hasil kerja paruh waktuku. Di rumah besar mereka yang megah, aku disambut dengan senyum dingin oleh Bu Retno. "Oh, jadi ini calon menantu kita?" katanya sambil memandangku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Nada suaranya membuatku merasa seperti sedang dihakimi. "Ya Bu, ini Ayunda," jawab Reza dengan percaya diri. Bu Retno tersenyum tipis, tapi ada sesuatu di matanya yang membuatku merasa kecil. "Reza, kamu tahu kan, keluarga kita punya reputasi. Kamu yakin dengan pilihanmu?" "Iya, Bu." "Saya yakin," jawab Reza dengan tegas. Namun di balik sikap tenang Reza, aku bisa merasakan ketegangan di antara mereka. Aku tahu bahwa Bu Retno tidak menyukaiku. Tapi demi Reza, aku mencoba bertahan. Pernikahan yang berubah menjadi ujian. Pernikahan kami berlangsung sederhana sesuai dengan permintaanku. Aku tidak ingin pesta besar-besaran karena aku tahu keluargaku tidak mampu menyumbang banyak. Tapi bagi Bu Retno, itu adalah aib. Dia mengundang tamu-tamu dari kalangan sosialita hanya untuk menjaga gengsinya. Setelah menikah, aku tinggal bersama Reza di rumah keluarganya. Aku berpikir semuanya akan berjalan baik jika aku bersikap sabar dan tulus. Namun, ternyata hidupku berubah menjadi neraka. Bu Retno sering menghina latar belakangku. "Kamu itu beruntung bisa menikah dengan Reza. Kalau bukan karena anakku, kamu mungkin masih di desa, bercocok tanam," katanya suatu kali. Reza, yang awalnya selalu membelaku, perlahan berubah. Dia mulai jarang di rumah karena alasan pekerjaan. Ketika dia pulang, dia hanya diam dan tak peduli pada perlakuan ibunya terhadapku. Aku merasa seperti tak memiliki siapa-siapa di rumah itu. Aku tidak menyerah begitu saja. Aku mulai mencari pekerjaan. Dengan latar belakang pendidikanku, aku diterima sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil. Namun, aku tidak berhenti di situ. Aku bekerja keras, belajar dari rekan-rekan kerja, dan mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan keterampilanku. Sejak bekerja di perusahaan itu, kehidupanku mulai berubah. Aku berangkat pagi-pagi sekali dan pulang menjelang malam.
Kesibukan itu menjadi pelarianku dari tekanan rumah. Aku menemukan kenyamanan di tengah tumpukan dokumen dan rapat-rapat yang padat. Rekan-rekan kerja mulai mengakui kemampuanku, meskipun aku memulai dari posisi yang sederhana. Pak Dimas sering memujiku di depan tim. "Ayunda, laporan kamu minggu lalu sangat detail. Terus pertahankan kinerjanya ya," katanya suatu hari. Kata-kata sederhana itu memberiku semangat baru. Di rumah, aku tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Bu Retno tak pernah tahu aku bekerja, apalagi tentang promosi yang kuterima. Aku sengaja tidak menceritakan apapun kepada Reza, karena aku tahu dia tidak akan peduli. Setiap malam, aku hanya memastikan bahwa semua pekerjaan rumah selesai sebelum aku beristirahat. Suatu sore di kantorku, ada sebuah proyek besar yang mengharuskanku bekerja dengan tim lain dari Jakarta. Aku diminta menjadi koordinator proyek tersebut. Tugas ini menjadi tantangan besar bagiku. Aku harus mengatur pertemuan dengan berbagai klien penting dan memastikan semuanya berjalan lancar. Malam-malamku diisi dengan mempelajari materi proyek dan mempersiapkan presentasi. Aku sering pulang lebih larut dari biasanya, tapi anehnya tidak ada yang peduli di rumah. Mungkin mereka menganggapku sibuk melakukan hal-hal remeh yang tidak penting. Setelah 3 bulan bekerja keras, proyek itu akhirnya berhasil dilaksanakan. Perusahaanku mendapatkan kontrak besar yang menjadi kebanggaan seluruh tim. Sebagai penghargaan, Pak Dimas mengusulkan namaku untuk promosi ke posisi manajerial. Aku terkejut dan merasa tidak percaya. Di sebuah rapat direksi, aku dipanggil untuk memperkenalkan diriku. Ruangan besar itu dipenuhi orang-orang penting. Aku berdiri dengan percaya diri, mengenakan setelan formal yang kubeli dari hasil kerja kerasku. Saat aku berbicara tentang kontribusiku pada proyek tersebut, aku bisa merasakan perhatian mereka tertuju padaku. Usai rapat, seorang direktur senior mendatangiku. "Ayunda, kemampuan kamu sangat menjanjikan. Kami berharap kamu bisa terus berkembang di sini." Aku tersenyum dan berterima kasih. Dalam hati, aku merasa perjuanganku mulai menunjukkan hasil. Di rumah, aku tetap menyembunyikan kesuksesanku. Tidak ada gunanya membanggakan diri di depan orang-orang yang tidak peduli. Namun aku tahu, pada akhirnya kenyataan akan berbicara lebih lantang daripada apapun yang kukatakan. Beberapa bulan setelah promosi, aku mulai merasakan tekanan yang lebih besar. Tanggung jawab sebagai manajer membawa banyak tantangan baru. Aku harus memimpin tim yang terdiri dari berbagai latar belakang dan kepribadian. Ada rasa cemas di awal, tapi aku belajar untuk menghadapinya. Hari-hariku di kantor penuh dengan rapat, presentasi, dan keputusan besar yang harus diambil dengan cepat. Namun, aku menikmatinya. Aku merasa ini adalah tempat di mana aku dihargai, di mana semua kerja keras yang kulakukan berarti. Pak Dimas sering memberiku nasihat. "Kalau kamu ingin dihormati, jangan ragu untuk bersikap tegas. Tapi jangan lupa tetap rendah hati," katanya saat kami sedang mendiskusikan strategi proyek baru. Aku mengangguk, mencatat setiap kata-katanya. Hubunganku dengan timku juga semakin kuat. Mereka mulai mempercayai kemampuanku sebagai pemimpin. Aku sering berdiskusi dengan mereka di luar jam kerja, mendengarkan pendapat, dan mencari solusi bersama. Aku ingin menjadi pemimpin yang mendukung mereka, bukan sekadar memberi perintah. Sementara itu, kehidupan di rumah tidak banyak berubah. Bu Retno tetap memperlakukanku seperti orang asing. Dia sering mengeluhkan hal-hal kecil seperti bagaimana aku tidak cukup sering berada di rumah. "Reza, kamu harus bilang ke istrimu itu. Rumah ini bukan hotel yang bisa ditinggalkan seenaknya," katanya suatu malam. Aku mendengar percakapan mereka dari balik pintu kamar. Reza hanya mengangguk tanpa banyak komentar. Dia sudah jarang berbicara denganku. Pernikahan kami seperti formalitas belaka. Hanya ada di atas kertas. Namun aku sudah berhenti berharap dia akan memahamiku. Aku tahu satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan fokus pada diriku sendiri. Aku mulai menyisihkan sebagian gajiku untuk membantu keluargaku di desa. Aku juga menabung untuk masa depan, berharap suatu hari aku bisa hidup mandiri tanpa perlu bergantung pada siapapun.
Suatu hari di kantor, aku mendapat undangan untuk menghadiri konferensi bisnis internasional di Singapura. Aku terkejut sekaligus bangga. Ini adalah kesempatan besar yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku segera mengurus semua persiapannya. Ketika aku memberitahu Reza tentang rencana keberangkatanku, dia hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Bu Retno, di sisi lain tampak heran. "Kamu ke luar negeri? Untuk apa?" tanyanya dengan nada mencemooh. "Untuk urusan pekerjaan, Bu," jawabku singkat. Aku tahu dia tidak akan peduli dengan penjelasan lebih panjang. Perjalanan ke Singapura menjadi pengalaman yang membuka mataku. Aku bertemu dengan banyak profesional dari berbagai negara, berbagi pengalaman, dan mempelajari strategi bisnis yang inovatif. Aku kembali dengan semangat baru, siap menghadapi tantangan yang lebih besar. Setelah kembali ke kantor, aku diminta memimpin proyek ekspansi perusahaan ke pasar internasional. Ini adalah proyek terbesar yang pernah kutangani. Aku bekerja siang dan malam, memastikan setiap detail berjalan sesuai rencana. Aku tahu keberhasilan proyek ini akan membawa dampak besar pada karierku. Namun, tantangan terbesar bukan datang dari pekerjaan, melainkan dari rumah. Bu Retno mulai semakin keras terhadapku. Dia sering membandingkan aku dengan istri-istri kerabatnya yang katanya lebih patuh dan lebih fokus pada keluarga. "Seharusnya kamu itu bersyukur, Ayunda. Suami seperti Reza tidak mudah didapatkan. Tapi lihatlah dirimu, lebih sibuk dengan pekerjaan daripada mengurus rumah tangga," katanya dengan nada sinis. Aku hanya diam, tidak ingin memperpanjang perdebatan. Di dalam hatiku, aku merasa lelah. Aku tahu, apapun yang kulakukan tidak akan pernah cukup di matanya. Tapi aku juga tahu, aku tidak bisa membiarkan kata-katanya memengaruhi keputusanku. Malam itu aku duduk sendirian di kamar, memikirkan semuanya. Aku merasa sudah sampai pada titik di mana aku harus membuat pilihan. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang keluarga Reza. Aku harus menemukan jalanku sendiri, apapun risikonya. Keesokan harinya, aku menghadap direktur utama perusahaan. Aku mengajukan ide untuk memulai cabang baru di kota lain. Aku tahu ini adalah langkah besar, tapi aku yakin pada visiku. "Ayunda, ini ide yang sangat ambisius, tapi kami percaya pada kemampuanmu. Kamu akan memimpin proyek ini," kata direktur itu sambil menjabat tanganku. Aku pulang dengan perasaan campur aduk. Aku tahu keputusan ini akan mengubah segalanya. Tapi aku juga tahu, ini adalah langkah yang harus kuambil. Kabar tentang tanggung jawab baruku sebagai pemimpin cabang baru sampai ke telinga Bu Retno. Ketika aku pulang malam itu, dia sudah menungguku di ruang tamu dengan wajah masam. "Kamu ini makin aneh saja ya. Apa gunanya kerja mati-matian begitu? Kamu pikir uang itu bisa menggantikan kewajibanmu sebagai istri?" Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha tetap tenang. "Bu, saya juga punya hak untuk berkembang. Apa salahnya kalau saya ingin membantu keluarga saya dan masa depan saya sendiri?" Bantu keluarga? Masa depan? Itu semua hanya alasan. Kamu sudah lupa tempatmu itu di dapur, di rumah, bukan di luar sana pamer-pamer kerjaan seperti ini. Nada suaranya meninggi. Aku menatapnya, mencoba mengumpulkan keberanian. "Bu, saya paham posisi saya sebagai istri Reza. Tapi saya juga manusia, Bu. Saya punya hak untuk menentukan hidup saya." Dia terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. "Kamu itu lucu. Ayunda, jangan terlalu bermimpi tinggi. Ingat asalmu. Kamu itu siapa di sini?" Perkataannya menyakitkan, tapi aku tidak menangis. Tidak seperti dulu. Aku hanya tersenyum kecil, mengangguk, dan berkata pelan, "Bu, saya tidak akan lupa asal saya. Justru karena asal saya belajar bertahan di tempat seperti ini." Aku meninggalkannya di ruang tamu tanpa mendengar tanggapannya. Di kamar, aku duduk di tepi tempat tidur, mencoba meredakan gejolak di dada. Aku tidak marah, tapi lelah, sangat lelah. Beberapa hari kemudian, aku mulai sibuk mempersiapkan pembukaan cabang baru. Aku menghabiskan banyak waktu di luar kota untuk survei lokasi, mengatur tim baru, dan menyusun strategi pemasaran. Proyek ini menjadi pelarianku dari semua tekanan di rumah. Namun, tekanan itu tidak bisa benar-benar kuhindari. Suatu malam, Reza tiba-tiba berbicara denganku setelah berbulan-bulan hanya diam. "Ayunda, kamu ini sebenarnya mau apa?" tanyanya dingin.
Aku menatapnya, bingung. Maksud kamu? Kamu terlalu sibuk dengan pekerjaanmu sampai lupa kalau kamu punya suami. Kalimat itu membuatku hampir tertawa, tapi aku menahannya. Reza, aku sibuk bukan untuk diriku sendiri. Aku juga melakukan ini untuk masa depan kita. Masa depan? Kamu pikir aku tidak bisa menghidupi kita? Aku ini suamimu. Aku yang seharusnya menanggung semuanya, bukan kamu. Aku menelan ludah, mencoba memahami maksudnya. Reza, ini bukan soal siapa yang menanggung apa. Aku hanya ingin merasa berguna. Apa itu salah? Dia menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada rendah. Ayunda, kamu berubah. Kamu bukan perempuan yang aku nikahi dulu. Kata-katanya menusuk. Aku ingin menjawab, tapi tidak ada kata yang cukup kuat untuk menjelaskan apa yang kurasakan. Esoknya, aku kembali sibuk dengan pekerjaanku. Pembukaan cabang baru berjalan sukses, bahkan melebihi ekspektasi. Aku mendapat penghargaan langsung dari direksi perusahaan atas pencapaianku. Namun di balik semua itu, aku merasa ada kehampaan yang perlahan tumbuh. Suatu malam, aku pulang lebih awal dari biasanya. Aku mendengar suara tawa dari ruang makan. Ketika aku mendekat, aku melihat Reza bersama keluarganya menikmati makan malam. Mereka terlihat begitu bahagia, seolah-olah aku tidak pernah ada. Aku berdiri di sana memandang mereka dari kejauhan. Tidak ada seorang pun yang menyadari kehadiranku. Rasanya seperti ditusuk ribuan jarum di dadaku. Aku ingin berteriak, ingin marah, tapi aku hanya diam. Aku tahu, tidak ada gunanya. Malam itu aku tidur di kamar tanpa berbicara dengan siapapun. Di dalam hati aku tahu aku harus membuat keputusan besar. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini, terjebak dalam situasi yang hanya melukaiku. Keesokan harinya aku mengemasi barang-barangku. Aku meninggalkan surat di meja makan, menjelaskan bahwa aku membutuhkan waktu untuk diriku sendiri. Tidak ada kemarahan dalam surat itu, hanya kejujuran tentang perasaanku. Saat aku melangkah keluar dari rumah itu, aku merasa ada beban besar yang terangkat dari pundakku. Aku tidak tahu apa yang menantiku di luar sana. Aku tahu aku harus melangkah maju. Angin malam menyambutku dengan dingin ketika aku melangkah keluar dari rumah itu. Aku tidak tahu kemana akan pergi, tapi aku yakin bahwa ini adalah langkah yang harus kuambil. Aku memutuskan untuk menginap di hotel kecil di pusat kota, sementara aku mencari tempat tinggal baru. Selama bertahun-tahun, aku menabung cukup banyak. Dan itu memberiku kebebasan untuk memulai dari awal. Malam itu aku duduk di dekat jendela hotel, memandangi lampu-lampu kota yang berkilauan. Pikiran tentang rumah masih menghantuiku. Aku memikirkan Reza, Bu Retno, dan semua perlakuan mereka selama ini. Aku bertanya-tanya apakah mereka akan peduli dengan kepergianku atau justru merasa lega. Tapi aku segera menepis pikiran itu. Aku sudah terlalu lama hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Sekarang adalah saatnya aku hidup untuk diriku sendiri. Pagi harinya aku bangun dengan semangat baru. Aku pergi ke kantor seperti biasa dan melanjutkan pekerjaanku dengan dedikasi penuh. Tidak ada satupun rekan kerjaku yang tahu tentang apa yang sedang terjadi di rumah. Aku tidak ingin mereka mengasihani atau melihatku lemah. Aku tetap tersenyum dan menyelesaikan semua tugasku dengan baik. Beberapa minggu berlalu dan aku berhasil menemukan apartemen kecil yang nyaman. Lokasinya tidak terlalu jauh dari kantor, sehingga aku bisa lebih menghemat waktu perjalanan. Dengan susah payah, aku mendekorasi tempat itu agar terasa seperti rumah. Aku membeli tanaman kecil untuk menghiasi meja makan dan beberapa lukisan sederhana untuk dinding. Untuk pertama kalinya, aku merasa memiliki tempat yang benar-benar milikku. Namun, hidupku tidak sepenuhnya tenang. Reza mencoba menghubungiku beberapa kali, tetapi aku tidak menjawab teleponnya. Pesannya yang singkat selalu sama, "Kapan kamu pulang?" Tidak ada kata maaf, tidak ada penyesalan, hanya tuntutan. Aku lelah menjelaskan diriku pada seseorang yang tidak pernah berusaha memahami. Bu Retno juga tidak tinggal diam. Dia mengirimkan pesan dengan nada yang sama sekali tidak berubah. "Kamu itu menantu macam apa? Pergi dari rumah tanpa izin, memalukan." Aku membaca pesan itu tanpa emosi, lalu menghapusnya.
Mereka tidak akan pernah mengerti apa yang aku rasakan, dan aku tidak punya kewajiban lagi untuk menjelaskan. Sementara itu, pekerjaanku terus berkembang. Aku menghadiri berbagai acara bisnis dan bertemu banyak orang baru. Aku mulai membangun jaringan yang lebih luas, dan reputasiku di dunia profesional semakin dikenal. Banyak orang yang menghormati dedikasiku, dan aku merasa dihargai dengan cara yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Suatu hari, aku mendapat undangan untuk menjadi pembicara di sebuah seminar bisnis nasional. Aku merasa gugup sekaligus bangga. Ini adalah kesempatan besar untuk membagikan pengalamanku dan membuktikan bahwa aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Di acara itu, aku bertemu dengan banyak tokoh penting yang tertarik dengan ide-ideku. Salah satu dari mereka adalah seorang pengusaha sukses bernama Ibu Maya, yang kemudian menjadi mentorku. Ibu Maya adalah sosok yang hangat dan bijaksana. Dia mendengarkan ceritaku dengan penuh perhatian dan sering memberiku nasihat yang berharga. Ayunda, hidup itu bukan soal membuktikan diri pada orang lain. Hidup itu soal menemukan kebahagiaanmu sendiri, katanya suatu hari. Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku. Beberapa bulan kemudian, aku ditawari posisi yang lebih tinggi di perusahaan. Aku akan memimpin tim regional, yang berarti aku harus sering bepergian ke berbagai kota. Aku menerima tawaran itu tanpa ragu. Ini adalah kesempatan besar untuk tumbuh lebih jauh, dan aku tahu aku siap untuk tantangan itu. Namun, semakin jauh aku melangkah, semakin aku menyadari betapa aku telah meninggalkan banyak hal di belakang. Aku mulai merasa tenang tanpa beban rumah tangga yang dulu menekanku, tetapi ada rasa kosong yang sulit dijelaskan. Bukan karena aku merindukan Reza atau keluarganya, tapi karena aku sadar bahwa aku telah menghabiskan banyak energi untuk melawan mereka, bukan untuk diriku sendiri. Aku memutuskan untuk mengambil waktu libur sejenak dan kembali ke desa tempat aku dibesarkan. Aku ingin mencari kembali akar dari siapa diriku sebenarnya. Di desa, aku mengunjungi rumah orang tuaku, tempat yang penuh dengan kenangan masa kecilku. Aku berbicara dengan ibuku yang selalu menjadi pendukung terbesarku. Ibu selalu tahu kamu kuat, Yunda. Kamu hanya perlu mengingat apa yang kamu perjuangkan selama ini, kata ibuku sambil menggenggam tanganku. Kata-kata itu memberiku kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Saat aku kembali ke kota, aku merasa lebih kuat dan lebih yakin. Aku tahu hidup tidak akan pernah mudah, tetapi aku sudah jauh lebih siap untuk menghadapinya. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk terus maju, tanpa rasa dendam atau penyesalan. Hari-hariku setelah kembali dari desa terasa lebih ringan. Beban yang selama ini menghimpit perlahan menghilang. Aku fokus pada pekerjaanku, membangun tim yang solid dan menorehkan pencapaian demi pencapaian. Kehidupanku terasa lebih terarah, meski sesekali bayangan masa lalu masih menyelinap di antara kesibukanku. Suatu sore, aku menerima undangan makan malam dari Ibu Maya. Beliau ingin mengenalkanku pada beberapa koleganya di dunia bisnis. Aku mengenakan gaun sederhana yang anggun, membawa kepercayaan diriku ke meja makan yang penuh dengan orang-orang berpengaruh. Saat perbincangan berlangsung, aku menyadari betapa jauhnya aku telah melangkah dari titik awal. Di tengah percakapan, Ibu Maya menatapku dengan senyuman. Ayunda, bagaimana rasanya meninggalkan zona nyamanmu dan sampai di titik ini? Aku berpikir sejenak sebelum menjawab. Awalnya sulit, Bu. Tapi saya menyadari, zona nyaman itu kadang hanya tembok yang kita bangun untuk menyembunyikan rasa takut kita. Ketika tembok itu dirobohkan, kita menemukan kekuatan yang tidak pernah kita tahu ada dalam diri kita. Kata-kataku disambut dengan tepuk tangan kecil dari orang-orang di meja itu. Momen itu mengingatkanku bahwa apa yang kulalui bukan hanya perjalanan pribadi, tetapi juga sebuah kisah inspirasi bagi mereka yang mendengar. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Beberapa minggu setelah itu, aku mendapat kabar bahwa proyek yang sedang aku tangani menghadapi hambatan besar. Salah satu mitra perusahaan tiba-tiba membatalkan kerjasama, membuat seluruh rencana kami harus dirombak. Aku langsung mengadakan rapat darurat dengan timku untuk mencari solusi.
Selama beberapa hari, kami bekerja tanpa henti. Aku sering pulang larut malam dan bangun pagi-pagi sekali untuk memastikan semuanya tetap berjalan. Di tengah tekanan itu, aku menyadari satu hal. Tidak ada yang bisa menghentikanku selama aku percaya pada kemampuanku sendiri. Namun, kehidupan pribadiku kembali terusik ketika suatu malam, Reza datang ke apartemenku tanpa pemberitahuan. Aku baru saja pulang dari kantor ketika dia berdiri di depan pintu, wajahnya terlihat lelah dan penuh emosi. "Ayunda, aku mau bicara," katanya tanpa basa-basi. Aku membuka pintu tanpa berkata apa-apa, mempersilakannya masuk. Dia duduk di sofa kecil di ruang tamuku, sementara aku mengambil segelas air untuknya. "Apa yang kamu mau, Reza?" tanyaku akhirnya, mencoba tetap tenang. Dia menatapku, lalu menghela napas panjang. "Kenapa kamu pergi begitu saja? Apa aku benar-benar seburuk itu di matamu?" Pertanyaan itu membuatku terdiam sejenak. Aku menghela napas, lalu menjawab, "Reza, aku pergi karena aku butuh ruang untuk diriku sendiri. Aku butuh menemukan siapa diriku tanpa semua tekanan yang ada di rumah kita." Dia mengangguk pelan, seperti mencoba mencerna kata-kataku. "Tapi kamu tidak pernah mencoba memberiku kesempatan. Kamu langsung pergi tanpa berbicara." "Aku sudah mencoba, Reza. Bertahun-tahun aku mencoba berbicara, tapi tidak ada yang mendengarkan. Kamu tahu itu?" jawabku dengan suara yang sedikit bergetar. "Aku tidak pergi untuk menyakiti siapapun. Aku pergi untuk menyelamatkan diriku sendiri." Percakapan itu berlangsung lama, penuh dengan pengakuan dan penyesalan. Namun aku tahu, tidak ada jalan untuk kembali. Reza akhirnya pergi dengan wajah yang berat, meninggalkan aku sendiri di apartemen itu. Meski aku merasa lega telah mengungkapkan segalanya, ada bagian kecil di hatiku yang tetap merasa hampa. Beberapa bulan berlalu dan hidupku terus berjalan. Proyek besar yang sempat menghadapi hambatan akhirnya berhasil kuselesaikan dengan baik. Aku mendapat penghargaan dari perusahaan dan namaku semakin dikenal di dunia bisnis. Namun, di balik semua kesuksesan itu, aku tahu bahwa perjalanan ini bukan sekadar tentang pencapaian profesional. Ini adalah perjalanan untuk menemukan diriku sendiri. Aku memutuskan untuk mulai berbagi cerita tentang perjalananku melalui seminar dan pelatihan. Aku ingin membantu perempuan lain yang mungkin menghadapi situasi serupa, yang merasa terjebak dalam hidup yang tidak mereka pilih. Dalam setiap acara, aku menceritakan kisahku dengan jujur, termasuk luka-luka yang pernah aku rasakan. Di salah satu seminar itu, aku bertemu dengan seorang perempuan muda yang mendekatiku setelah acara selesai. Matanya penuh dengan air mata ketika dia berkata, "Kak Ayunda, cerita kakak memberi saya kekuatan. Saya juga sedang berjuang untuk keluar dari hubungan yang menyakitkan." Aku tersenyum, menggenggam tangannya erat. "Kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Percayalah, ketika kamu memutuskan untuk melangkah, hidup akan membawamu ke tempat yang lebih baik." Malam itu aku merasa bahwa semua yang telah aku lalui memiliki tujuan. Semua rasa sakit, perjuangan, dan pengorbanan ternyata membentuk diriku menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berani. Hidupku mungkin tidak sempurna, tetapi aku tahu bahwa aku telah menemukan kebahagiaan yang selama ini kucari. Kebahagiaan menjadi diriku sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan dengan tempo yang cepat. Proyek-proyek baru terus berdatangan, dan aku semakin sibuk dengan berbagai tanggung jawab yang menumpuk. Namun di tengah semua itu, sebuah ancaman yang tak terduga mulai muncul. Awalnya hanya desas-desus kecil yang kudengar di kantor. Ada seorang yang mencoba merusak reputasiku di perusahaan. Informasi itu pertama kali sampai kepadaku melalui seorang rekan kerja, Pak Arif, yang mengatakan bahwa dokumen-dokumen penting terkait proyek terbaru telah hilang dari sistem perusahaan. Dia memberitahuku bahwa beberapa orang mulai mempertanyakan integritasku sebagai pemimpin proyek. "Ayunda, kamu harus hati-hati. Aku dengar ada yang menyebarkan isu kalau kamu memanipulasi data laporan keuangan proyek," kata Pak Arif dengan nada khawatir. Aku terkejut, tapi aku tidak membiarkan diriku terlihat panik. "Pak Arif, itu tidak mungkin. Aku akan memastikan semuanya diperiksa ulang."
Aku segera meminta tim IT untuk menelusuri jejak digital dan memeriksa apakah ada pelanggaran keamanan. Sementara itu, aku terus menjalankan tugas-tugasku dengan tenang. Meski di dalam hati aku mulai merasakan tekanan yang semakin besar. Beberapa hari kemudian, aku mendapat email dari salah satu direksi. Mereka memintaku untuk memberikan klarifikasi atas laporan yang tidak sesuai. Aku membaca email itu dengan perasaan campur aduk. Ada seseorang yang sengaja ingin menjatuhkanku, dan aku tahu ini bukan sekadar masalah pekerjaan. Ini adalah upaya untuk menghancurkan reputasiku secara pribadi dan profesional. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di ruang tamu apartemenku, mencoba menghubungkan titik-titik dari semua kejadian yang terjadi belakangan ini. Aku teringat beberapa momen aneh di kantor. Beberapa dokumen yang tiba-tiba hilang dari mejaku, komentar-komentar sinis dari kolega yang biasanya bersikap ramah, hingga sikap dingin beberapa orang yang dulu mendukungku. Di tengah kekacauan pikiran itu, sebuah nama terlintas di benakku. Reza. Apakah mungkin dia terlibat? Rasanya tidak masuk akal, tapi aku tahu dia memiliki akses ke beberapa informasi penting tentang pekerjaanku. Dia tahu perusahaan tempatku bekerja dan memiliki kontak yang cukup luas. Pikiran itu membuat dadaku sesak. Aku tidak ingin percaya, tapi instingku mengatakan ada sesuatu yang salah. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk bertemu dengan Ibu Maya. Aku menceritakan semuanya dari mulai isu di kantor hingga kecurigaanku terhadap Reza. Ibu Maya mendengarkan dengan tenang, lalu berkata, "Ayunda, jika kamu merasa ada seseorang yang berusaha menjatuhkanmu, kamu harus menghadapi ini dengan bukti yang kuat. Jangan biarkan mereka merusak apa yang sudah kamu bangun." Kata-katanya memberiku semangat. Aku memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Dengan bantuan tim IT, aku menemukan jejak digital yang menunjukkan bahwa seseorang dari luar perusahaan telah mengakses dokumen-dokumen penting melalui akun seorang karyawan. Ketika kami melacak lebih jauh, nama Reza muncul dalam catatan komunikasi email. Hatiku hancur. Meski aku sudah menduga, melihat bukti nyata itu tetap menyakitkan. Reza, orang yang pernah berjanji untuk melindungiku, kini menjadi ancaman terbesar dalam hidupku. Aku menghadapi situasi ini dengan tenang. Aku mengumpulkan semua bukti dan membawanya ke manajemen perusahaan. Mereka terkejut dengan apa yang aku temukan, tetapi mereka memberikan dukungan penuh untuk menyelesaikan masalah ini. Dalam waktu singkat, langkah hukum diambil terhadap pihak-pihak yang terlibat. Namun, aku tahu ini belum selesai. Aku memutuskan untuk menemui Reza secara langsung. Aku ingin mendengar penjelasannya, meskipun aku tidak yakin apakah aku siap untuk mendengar kebenaran. Kami bertemu di sebuah kafe kecil yang sepi. Reza terlihat gugup saat aku datang, tapi dia mencoba menyembunyikannya dengan senyuman palsu. "Kenapa kamu melakukannya, Reza?" Tanyaku langsung, tanpa basa-basi. Dia terdiam sejenak, lalu menunduk. "Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Jangan berbohong. Aku punya semua bukti. Kamu yang mencoba merusak pekerjaanku." "Kenapa, Reza? Apa aku pernah menyakitimu sampai kamu harus melakukan ini?" Suaraku bergetar, campuran antara marah dan kecewa. Dia menghela napas panjang, lalu berkata pelan, Aku tidak tahan melihat kamu lebih sukses dariku. Aku merasa kalah, Ayunda. Aku ingin kamu gagal, supaya aku tidak merasa seperti pecundang." Perkataannya menusukku seperti pisau. Aku menatapnya dengan air mata yang mulai menggenang di mataku. "Jadi ini semua karena egomu? Karena kamu tidak bisa menerima kenyataan bahwa aku bisa berdiri sendiri?" Dia tidak menjawab. Aku berdiri dari kursiku, menatapnya untuk terakhir kali. "Reza, aku tidak akan membiarkan kamu menghancurkan apa yang sudah kubangun. Kamu boleh merasa kalah, tapi itu bukan kesalahanku." Aku pergi meninggalkannya di sana, merasa campur aduk antara marah, sedih, dan lega. Aku tahu ini adalah akhir dari hubungan kami yang penuh luka. Tapi aku juga tahu, beberapa hari setelah pertemuanku dengan Reza, situasi di kantor mulai mereda. Dengan bukti yang jelas dan langkah hukum yang telah diambil, aku mendapatkan kembali kepercayaan dari manajemen dan timku.
Aku memastikan untuk tetap menjaga profesionalitas di tengah badai itu. Namun, di dalam hati, aku masih menyimpan luka dari pengkhianatan yang dilakukan oleh seseorang yang pernah menjadi bagian besar dalam hidupku. Aku terus melanjutkan pekerjaanku dengan semangat baru. Tekanan yang sempat menghantamku malah menjadi bahan bakar untuk membuktikan bahwa aku bisa bertahan di tengah badai. Proyek besar yang sempat terganggu berhasil kuselesaikan dengan hasil yang gemilang. Pencapaian itu membuat namaku semakin diakui, bahkan di tingkat internasional. Namun, ketenangan itu kembali terusik ketika aku menerima surat panggilan ke pengadilan. Reza mengajukan gugatan terhadapku. Isinya mengejutkan. Dia mengklaim bahwa sebagian dari aset yang kumiliki adalah hasil dari kerja kerasnya saat kami masih bersama. Gugatan itu terasa seperti pukulan baru yang ingin menjatuhkanku. Aku membaca surat itu berulang kali, mencoba mencerna keberanian Reza untuk melangkah sejauh ini. Meski marah, aku tahu aku tidak bisa membiarkan emosi menguasai diriku. Aku menghubungi pengacara terbaik yang direkomendasikan oleh Ibu Maya dan mulai mempersiapkan pembelaan. Pengadilan berlangsung dengan intens. Reza hadir dengan pengacaranya, menyampaikan argumen yang penuh dengan distorsi fakta. Dia mencoba menciptakan narasi bahwa kesuksesanku tidak mungkin terjadi tanpa bantuannya. Sebuah klaim yang tidak masuk akal, mengingat dia bahkan tidak pernah mendukungku ketika kami bersama. Ketika tiba giliranku untuk berbicara, aku memaparkan fakta-fakta yang tak terbantahkan. Aku membawa bukti perjalanan karierku, dari pekerjaan kecil yang kulakukan sebelum menikah, hingga pencapaianku saat ini. Aku menunjukkan laporan keuangan yang membuktikan bahwa semua yang kumiliki adalah hasil dari kerja kerasku sendiri. Selama persidangan, aku tidak hanya menghadapi Reza, tetapi juga tatapan sinis dari keluarganya yang hadir di ruang sidang. Wajah Bu Retno terlihat penuh dengan kebencian setiap kali aku berbicara, seolah aku adalah sumber dari semua masalah dalam hidup mereka. Tapi kali ini, aku tidak membiarkan diriku merasa kecil. Aku berdiri tegak, berbicara dengan percaya diri, dan memastikan setiap kata yang keluar dari mulutku menunjukkan siapa diriku yang sebenarnya. Setelah berminggu-minggu persidangan yang melelahkan, akhirnya putusan dijatuhkan. Hakim memutuskan bahwa klaim Reza tidak berdasar dan gugatan itu ditolak. Kemenangan itu bukan hanya soal hukum, tetapi juga pembuktian bahwa aku mampu melindungi diriku sendiri dari serangan siapapun. Meski lega, aku tidak bisa mengabaikan rasa lelah yang luar biasa. Semua ini menguras energiku, baik secara fisik maupun emosional. Aku memutuskan untuk mengambil cuti panjang dan pergi ke luar negeri untuk menyegarkan pikiran. Perjalanan itu membawaku ke tempat-tempat indah yang selama ini hanya kulihat di majalah. Aku berjalan di sepanjang pantai biru yang tenang, menikmati udara segar pegunungan, dan membiarkan diriku merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Dalam perjalanan itu, aku bertemu dengan banyak orang baru yang memberiku perspektif berbeda tentang hidup. Salah satunya adalah seorang perempuan tua yang duduk di taman, melukis pemandangan di depannya. Kami berbincang singkat, dan dia mengatakan sesuatu yang tidak akan pernah aku lupakan. Hidup itu seperti lukisan. Tidak semua bagian akan terlihat indah, tapi setiap goresan punya perannya sendiri untuk membuatnya utuh. Kata-kata itu membuatku tersenyum. Aku menyadari bahwa semua luka, perjuangan, dan rintangan yang kulalui adalah bagian dari lukisan hidupku. Mereka tidak membuatku lemah, tetapi justru membentuk siapa diriku hari ini. Ketika aku kembali ke rumah, aku merasa seperti orang baru. Aku tidak lagi dibayangi oleh masa lalu, tidak lagi terjebak dalam rasa sakit atau dendam. Aku siap untuk memulai babak baru dalam hidupku, dengan semangat yang lebih besar dan hati yang lebih ringan. Namun, aku tahu hidup tidak akan pernah sepenuhnya bebas dari tantangan. Aku sudah belajar bahwa yang terpenting bukanlah menghindari badai, tetapi belajar menari di tengah hujan. Dan kali ini, aku siap untuk menari seindah mungkin. Pulangan dari perjalanan panjang itu memberiku energi baru. Aku kembali ke rutinitas dengan kepala tegak,
fokus pada proyek-proyek besar yang sudah menanti. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Ada ancaman baru yang perlahan mulai merayap, lebih rumit dari sekadar konflik dengan Reza atau keluarganya. Pada suatu pagi yang cerah, saat aku sedang mempersiapkan rapat besar, telepon dari seorang rekan kerja yang dipercaya membuatku terdiam. "Ayunda, aku perlu bicara. Aku menemukan sesuatu yang aneh di laporan keuangan proyek terbaru," katanya. Nada suaranya terdengar khawatir. Aku segera memintanya menjelaskan lebih lanjut. Dalam hitungan menit, dia memaparkan bahwa ada transaksi mencurigakan yang terkait dengan proyek-proyek besar yang sedang aku tangani. Jumlahnya signifikan, dan transaksi itu membawa namaku seolah-olah aku yang bertanggung jawab. Jantungku berdebar. Meski aku tahu aku tidak bersalah, bayangan reputasiku yang dirusak kembali menghantuiku. Aku meminta waktu untuk menyelidiki lebih lanjut. Dalam hitungan jam, aku memanggil tim kepercayaanku untuk memeriksa semua dokumen yang berkaitan dengan proyek tersebut. Apa yang kami temukan lebih mencengangkan. Seseorang telah memalsukan tanda tanganku untuk menyetujui transaksi ilegal. Saat itu juga aku sadar bahwa ini bukan sekadar kebetulan. Ada seseorang di dalam perusahaan yang ingin menjatuhkanku, dan kali ini mereka lebih pintar dan berhati-hati. Aku tidak tinggal diam. Dengan bantuan tim hukum perusahaan, aku melaporkan kejadian ini ke pihak berwenang. Namun situasi semakin rumit ketika media mulai mencium isu tersebut. Namaku muncul di berbagai artikel berita, sebagian besar dengan nada negatif, menggambarkanku sebagai manajer ambisius yang rela melakukan apa saja demi keuntungan pribadi. Teleponku tidak berhenti berdering. Rekan kerja, mitra bisnis, hingga beberapa teman lama menghubungiku, sebagian besar untuk menanyakan kebenaran berita itu. Aku menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka yang mau mendengar. Tapi aku tahu tidak semua orang akan percaya. Dalam dunia bisnis, kepercayaan adalah mata uang yang paling berharga. Dan ketika itu dirusak, memperbaikinya adalah tugas yang sangat berat. Namun, tekanan tidak hanya datang dari luar. Di dalam kantor, suasana mulai berubah. Beberapa kolega yang sebelumnya mendukungku mulai menjauh, seolah-olah takut terlibat dalam kontroversi yang sedang berlangsung. Bahkan, beberapa anggota timku sendiri mulai mempertanyakan loyalitas mereka. Di tengah kekacauan itu, aku memutuskan untuk menghadap Ibu Maya secara langsung. Sebagai salah satu direksi senior, beliau memiliki pengaruh besar, dan aku membutuhkan dukungannya lebih dari sebelumnya. Aku memaparkan semua bukti yang aku miliki, menunjukkan langkah-langkah yang telah aku ambil untuk membersihkan namaku. Ibu Maya mendengarkan dengan seksama, lalu menatapku dengan tegas. "Ayunda, ini ujian terbesar dalam kariermu. Tapi ingat, setiap ujian adalah kesempatan untuk menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya." Kata-katanya memberiku keberanian. Aku tahu aku tidak bisa membiarkan rasa takut menguasai diriku. Aku mulai bekerja lebih keras untuk mengungkap siapa dalang di balik semua ini. Dengan bantuan tim IT, kami berhasil melacak jejak digital yang mengarah pada salah satu kolega di tingkat manajemen. Orang itu memiliki akses luas ke dokumen-dokumen penting dan cukup cerdik untuk menutupi jejaknya. Namun, sebelum aku bisa membawa temuan itu ke manajemen, sebuah video rekaman muncul di media sosial. Video itu diedit sedemikian rupa untuk menampilkan percakapan palsu yang seolah-olah menunjukkan aku menerima suap dari mitra bisnis. Video itu menjadi viral dalam hitungan jam, menambah bahan bakar pada api yang sudah menyala. Aku tahu ini adalah puncak dari rencana mereka untuk menghancurkanku. Aku harus bergerak cepat sebelum semuanya benar-benar lepas kendali. Aku menyusun strategi dengan tim hukumnya. Dalam waktu singkat, kami mengajukan tuntutan hukum terhadap penyebar video tersebut, sambil memberikan klarifikasi resmi kepada media. Namun, aku tahu itu tidak cukup. Aku perlu menunjukkan kebenaran secara langsung kepada semua pihak yang terkait. Aku mengadakan konferensi pers, sebuah langkah yang penuh risiko tapi sangat penting. Di depan puluhan kamera dan wartawan, aku memaparkan semua bukti yang menunjukkan bahwa aku telah dijebak.
Aku berbicara dengan tenang tapi tegas, menunjukkan jejak digital, dokumen asli, dan fakta-fakta lain yang tidak bisa dibantah. Di akhir pernyataanku, aku menatap langsung ke kamera. Saya mungkin menjadi target, tetapi saya tidak akan mundur. Saya akan terus mencari keadilan, tidak hanya untuk diri saya sendiri, tetapi juga untuk semua orang yang telah mempercayai saya. Konferensi pers itu menjadi titik balik. Perlahan, kepercayaan mulai kembali, dan penyelidikan resmi mengungkap dalang di balik semua ini. Seorang rekan kerja senior yang merasa iri dengan pencapaianku dan bekerja sama dengan pihak luar untuk menjatuhkanku. Mereka akhirnya dipecat dan menghadapi tuntutan hukum yang berat. Namun, meski aku berhasil membersihkan namaku, pengalaman itu meninggalkan bekas yang dalam. Aku belajar bahwa kesuksesan selalu memiliki harga, dan kadang-kadang harga itu sangat mahal. Tapi aku juga belajar bahwa kebenaran, meski sering kali tertunda, pada akhirnya selalu menang. Setelah semua drama yang mewarnai beberapa bulan terakhir, aku merasa seperti telah melewati satu ujian besar dalam hidupku. Aku harus mengakui bahwa meskipun aku berhasil membersihkan nama dan mendapatkan kembali kepercayaan dari kolega dan klien, rasa lelah dan kehilangan tetap menggerogoti hati. Banyak orang yang dulu mendukungku, kini menjadi jauh. Dan ada yang bahkan memilih untuk tetap berada di luar hidupku. Meskipun begitu, aku tahu aku tidak bisa terus terpuruk dalam perasaan tersebut. Aku harus melanjutkan hidup, melanjutkan pekerjaanku, dan menunjukkan bahwa aku bukan hanya sekadar bertahan, tetapi benar-benar berkembang dari setiap tantangan. Seiring berjalannya waktu, aku mulai kembali fokus pada proyek-proyek besar yang telah menunggu. Kebutuhan untuk membuktikan diriku sendiri, bukan hanya kepada orang lain, tetapi juga kepada diriku sendiri, semakin membakar semangatku. Namun, hidup selalu penuh dengan kejutan. Suatu hari, saat aku sedang dalam perjalanan menuju kantor, aku menerima telepon yang mengubah semuanya. Suara di ujung telepon terdengar cemas. "Ayunda, ada masalah besar. Ada laporan baru tentang salah satu proyek yang kami tangani. Laporan itu mencurigakan, dan itu bisa menjadi masalah besar untuk perusahaan." Aku menghentikan langkahku dan segera meminta untuk dijelaskan lebih rinci. Rupanya, laporan tersebut menyangkut salah satu proyek besar yang telah lama kami jalani, dan ada sejumlah ketidaksesuaian yang mencurigakan. Tanpa ragu, aku langsung menginstruksikan tim untuk menyelidiki masalah ini secepat mungkin. Saat tiba di kantor, aku langsung terjun memimpin tim yang bertugas menyelesaikan masalah ini. Satu persatu, aku meneliti dokumen dan data yang ada. Ketika semuanya mulai terungkap, aku merasa seolah sedang menghadapi bayang-bayang masa lalu. Masalah ini ternyata tidak hanya melibatkan masalah internal, tetapi juga melibatkan pihak luar yang sebelumnya pernah terhubung dengan perusahaan. Ada dugaan bahwa ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari proyek-proyek tersebut dengan cara yang sangat licik, memanipulasi dokumen dan mencuri dana. Aku merasa cemas, tetapi aku tahu aku harus bertindak cepat. Meskipun perusahaan sudah melalui serangkaian tantangan besar sebelumnya, kali ini aku merasa tanggung jawabku lebih besar dari sebelumnya. Aku tidak bisa membiarkan semuanya runtuh begitu saja, hanya karena sedikit kebodohan atau kelalaian. Dengan tim hukum dan tim audit internal, kami memulai investigasi lebih dalam. Setiap hari, aku harus berhadapan dengan tekanan yang semakin besar. Pekerjaan yang menumpuk, rekan-rekan yang mulai ragu, dan tuntutan dari media yang tidak pernah berhenti mengkritik. Aku harus berjuang keras untuk menjaga semuanya tetap berjalan lancar, meskipun aku merasa seolah dunia sedang menumpuk di atas pundakku. Namun di tengah tekanan itu, aku tidak bisa menghindari kenyataan bahwa aku mulai kehilangan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadiku. Ibu Maya terus mengingatkan agar aku menjaga diriku dan tidak terlalu larut dalam pekerjaan. Tetapi aku tahu, aku harus menyelesaikan ini. Pada suatu malam yang penuh kecemasan, setelah seharian bekerja tanpa henti, aku akhirnya berhasil menemukan bukti yang cukup untuk mengungkap siapa di balik semua ini.
Itu adalah salah satu anggota tim senior yang bekerja di Departemen Keuangan, seseorang yang selama ini selalu berusaha tampil baik di hadapan semua orang, tapi ternyata memiliki sisi gelap yang selama ini tersembunyi. Namun, meski aku berhasil mengungkap siapa yang bertanggung jawab, aku merasa tidak ada kemenangan yang benar-benar manis. Aku duduk di ruang kerjaku, memandangi layar komputer yang menunjukkan semua bukti yang terkumpul. Aku merasa lelah, tidak hanya secara fisik, tetapi juga emosional. Sudah terlalu banyak yang hilang, dan terlalu banyak luka yang harus sembuh. Saat itu, teleponku berdering. Itu adalah panggilan dari Ibu Maya. "Ayunda, kamu sudah bekerja keras, tapi jangan lupa untuk menjaga dirimu. Semua ini bisa hancur jika kamu tidak berhati-hati. Jangan sampai kamu kehilangan dirimu dalam semua ini." Kata-katanya seperti angin sejuk yang mengingatkanku pada hal-hal yang lebih penting dari sekadar pekerjaan dan reputasi. Aku merasa terhentak, seolah baru sadar bahwa aku telah terjebak dalam lingkaran yang tak pernah berakhir. Aku terlalu fokus pada pencapaian, pada pembuktian diri, hingga aku hampir melupakan diriku sendiri. Malam itu, aku memutuskan untuk berhenti sejenak. Aku mengirimkan email kepada tim dan memberitahu mereka bahwa aku akan mengambil beberapa hari libur untuk menyusun kembali segala sesuatu dalam hidupku. Aku tahu, tanpa waktu untuk diri sendiri, aku tidak akan mampu melanjutkan perjalanan ini dengan baik. Beberapa hari kemudian, aku pergi ke tempat yang selama ini ingin ku coba. Sebuah tempat sepi di pinggiran kota yang jauh dari hiruk-pikuk dunia. Aku berjalan di tengah alam, menikmati kesendirian, dan mencoba meresapi setiap detik yang ada. Di sana, aku mulai menemukan kedamaian yang selama ini hilang. Aku merasa seolah-olah baru lahir kembali. Namun, meskipun ada kedamaian, bayang-bayang masa lalu terus menghantuiku. Reza, keluarga mertuaku, dan juga semua orang yang mencoba menjatuhkanku selalu ada dalam pikiran. Aku tahu mereka tidak akan berhenti begitu saja. Akan selalu ada orang yang menginginkan kegagalanku. Tapi kali ini aku merasa berbeda. Aku tahu siapa diriku. Aku tahu bahwa aku tidak akan terpuruk lagi. Apapun yang terjadi, aku akan terus maju. Dan apa yang lebih penting, aku sudah belajar untuk menghargai diriku sendiri. Menghargai setiap langkah yang telah aku ambil, meskipun itu penuh dengan kesulitan. Aku kembali ke kantor dengan semangat baru. Kali ini, aku tidak lagi merasa terbebani oleh harapan orang lain. Aku bekerja untuk diriku sendiri, untuk masa depanku. Dunia mungkin tidak selalu ramah, tetapi aku siap menghadapi apapun yang datang. Dan meskipun perjalanan ini penuh dengan rintangan dan tantangan, aku tahu satu hal pasti. Aku tidak akan pernah menyerah. Beberapa minggu berlalu sejak aku kembali dari perjalanan itu, dan meskipun semangatku tampak pulih, bayang-bayang masa lalu tak kunjung pergi. Reza, meskipun sudah tidak terlibat dalam hidupku lagi, tetap meninggalkan bekas yang sulit untuk dihapuskan. Setiap kali aku melihat nama keluarganya muncul di berita atau di suatu pertemuan, hati ini kembali sesak. Mereka adalah bagian dari dunia yang telah kutinggalkan, tetapi rasa sakit yang mereka tinggalkan sulit untuk disingkirkan begitu saja. Namun, aku bertekad untuk tidak membiarkan itu menghancurkan langkahku. Perusahaan kini berada di puncak keraguan besar. Berita buruk yang sempat tersebar mengenai proyek-proyek kami mulai mereda, tapi masih ada pihak yang terus berusaha menggoyahkan fondasi yang telah kami bangun. Aku tahu aku harus tetap kuat, meskipun kadang-kadang aku merasa seperti berada di ujung jurang. Hari itu, saat aku berada di ruang rapat, tiba-tiba pintu terbuka dan seseorang memasuki ruangan. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi. Reza. Ia berdiri di ambang pintu, wajahnya menunjukkan ketegangan. Meski aku bisa melihat ada penyesalan di matanya. Seluruh ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju padanya. Dan aku merasa seperti ada 1000 mata yang menilai apakah aku akan menyambutnya atau mengusirnya pergi. Tanpa memberi kesempatan bagi siapapun untuk berkata apa-apa, Reza membuka mulut. Ayunda, aku datang bukan untuk berdebat atau menyalahkan. Aku hanya ingin meminta maaf.
Suaranya terdengar serak, seperti seseorang yang baru saja melewati malam panjang penuh penyesalan. Aku terdiam, sejenak mengumpulkan perasaanku. Sejujurnya, hati ini dipenuhi kebencian dan amarah yang mendalam. Tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku ragu untuk membenci lebih lama. Apakah itu keinginannya untuk berubah, atau hanya karena dia merasa tersudut? Aku tidak tahu. Apa yang kamu inginkan, Reza? Aku berusaha menjaga suara tetap tenang, meskipun setiap kata yang keluar terasa seperti duri. Kamu ingin kembali mengacaukan hidupku? Atau hanya merasa bersalah karena semuanya berantakan? Reza menunduk, menyembunyikan wajahnya dari pandangan semua orang di ruangan. Tidak, aku tidak ingin itu. Aku hanya ingin kamu tahu, aku menyesal. Aku tahu aku telah menghancurkan banyak hal, dan aku tidak tahu harus mulai dari mana untuk memperbaikinya. Aku bisa merasakan kejujuran dalam suaranya. Bagaimanapun, dia adalah bagian dari masa lalu yang begitu berat. Semua rasa sakit yang dia sebabkan selama ini tiba-tiba meluap begitu saja. Ada kepedihan dalam matanya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dan aku merasa sedikit iba. Aku menarik napas dalam-dalam mencoba menenangkan diri. Kamu tahu, Reza, semua yang terjadi tidak bisa diputar kembali. Kita sudah melalui terlalu banyak hal untuk berharap pada hal yang tidak mungkin. Tapi aku tidak tahu, Reza. Hati ini masih penuh luka yang sulit untuk sembuh. Ada jeda panjang sebelum aku melanjutkan. Kamu bukan hanya melukai aku, tetapi juga keluargaku. Semua orang yang pernah percaya padamu, semuanya hancur begitu saja karena tindakanmu. Kamu mengkhianatiku lebih dari yang bisa aku jelaskan. Aku menatapnya tajam, dan bisa melihat betapa beratnya beban yang ada di pundaknya. Aku sudah bertahan sampai titik ini tanpa bantuanmu, dan aku berjanji tidak akan pernah kembali ke tempat yang sama lagi. Aku sudah memilih jalanku, dan itu bukan jalan yang melibatkanmu. Tidak ada yang bisa memperbaiki masa lalu kita. Reza tampaknya berusaha menahan air matanya, namun aku sudah terlalu jauh untuk bisa kembali. Aku sudah lebih kuat sekarang, lebih tahu apa yang harus kuperjuangkan. Ibu berkata aku tidak bisa lari dari kesalahan. Suaranya hampir pecah. Aku ingin menebus semuanya, Ayunda. Setidaknya untuk diriku sendiri. Aku menatapnya lama, bingung antara rasa ingin memaafkan atau terus menahan amarah yang sudah begitu dalam. Namun aku sadar, keputusan ini tidak hanya tentang Reza, tetapi tentang diriku sendiri. Aku tidak akan membiarkan masa lalu menghancurkan masa depanku. Aku tidak bisa terus dipenjara oleh perasaan ini. Aku harap suatu hari nanti kamu bisa benar-benar memperbaiki dirimu, Reza. Tapi bukan dengan cara kembali ke hidupku. Bukan dengan cara menuntut ampunan yang tidak bisa aku beri. Kamu harus berjuang untuk dirimu sendiri. Aku berdiri dan melangkah pergi, meninggalkan ruang rapat yang tiba-tiba terasa sangat sesak. Semua orang di ruangan itu hanya terdiam. Tidak ada yang berani berkata apa-apa setelah pertemuan itu. Aku merasa berat, tetapi juga lega. Ini adalah langkah pertama untuk melepaskan masa lalu yang telah lama membelenggu hatiku. Namun seiring berjalannya waktu, perasaan itu tidak sepenuhnya hilang. Di luar sana, ada banyak orang yang memandang rendah dan mengejek aku karena berasal dari keluarga miskin. Tetapi aku sudah cukup lama hidup dengan stigma itu. Aku sudah cukup lama merasa terasing. Aku tahu, meski kadang-kadang hidup memberi pukulan yang tak terduga, aku bisa bangkit. Aku selalu bisa menemukan cara untuk melangkah, untuk melawan, dan bertahan. Aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Setiap hari adalah perjuangan. Dan meskipun aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah berhenti. Aku telah belajar terlalu banyak dari setiap kegagalan dan setiap luka. Mungkin hidup ini tidak adil, tetapi aku akan terus berjuang untuk mendapatkan tempatku, untuk menunjukkan bahwa aku pantas untuk lebih. Aku tahu jalan yang aku pilih tidak akan pernah mudah. Setiap langkah terasa penuh dengan tantangan. Setiap rintangan yang datang semakin berat. Tapi, aku sudah memilih untuk terus maju. Aku telah bertahan melalui begitu banyak cobaan yang datang, menghadapinya dengan penuh keberanian.
Saat-saat yang paling sulit justru mengajarkan aku untuk lebih mengenal diriku sendiri. Aku bukan lagi perempuan yang dulu, yang mudah dipatahkan oleh kata-kata atau rasa sakit. Aku adalah seseorang yang tahu bagaimana menghargai setiap kemenangan kecil, dan yang tahu betapa berharganya setiap detik perjuangan. Hidup mungkin tidak selalu adil, tetapi itu bukan alasan untuk menyerah. Begitu banyak orang yang selalu siap menjatuhkan, mengejek, atau bahkan menganggap remeh setiap langkah yang kita ambil. Namun, aku sudah lama belajar bahwa opini orang lain tidak lebih penting daripada keyakinan yang aku miliki dalam diri sendiri. Mereka tidak tahu perjalanan yang aku lewati. Mereka tidak tahu bagaimana kerasnya aku berjuang untuk berdiri di tempatku sekarang. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan terus maju, tidak peduli seberapa banyak yang berusaha menjatuhkan. Aku akan terus memperjuangkan masa depanku, memperjuangkan impian-impian yang dulu aku kira mustahil untuk diraih. Tidak ada yang lebih kuat daripada seseorang yang sudah memutuskan untuk tidak menyerah. Namun, perjalanan hidup ini tidak hanya tentang bertahan. Ini juga tentang bagaimana kita bisa tumbuh, bagaimana kita bisa berubah menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa memaafkan diri kita atas kesalahan masa lalu dan bergerak maju tanpa membawa beban yang terlalu berat. Memaafkan bukan berarti melupakan atau membiarkan orang yang melukai kita terus-menerus menyakiti kita. Memaafkan adalah tentang melepaskan, memberi kesempatan untuk diri kita sendiri agar bisa lebih bebas, dan membuka ruang untuk kebahagiaan yang lebih besar. Ada kalanya kita harus menerima kenyataan bahwa tidak semua orang yang kita cintai akan menjadi bagian dari hidup kita selamanya. Ada orang-orang yang datang dan pergi membawa pelajaran yang berbeda. Dan meskipun ada luka yang ditinggalkan, aku yakin setiap orang datang ke dalam hidup kita dengan tujuan tertentu. Mungkin mereka datang untuk mengajarkan kita tentang ketabahan, atau tentang bagaimana untuk lebih menghargai diri sendiri. Aku mengingat kata-kata ibuku yang selalu menenangkanku. Jangan biarkan dunia merubahmu menjadi orang yang kamu tidak inginkan. Jangan biarkan mereka yang tidak tahu perjuanganmu menentukan nilai dirimu. Dan aku tahu untuk itu, aku harus terus berjuang. Bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk diriku sendiri. Hari demi hari aku terus berusaha, terus bangkit, meskipun ada begitu banyak orang yang menganggap remeh aku, bahkan mungkin masih ada yang menertawakan aku di belakang. Tapi sekarang, aku tidak peduli. Aku lebih peduli pada apa yang ada dalam hatiku, pada apa yang telah aku capai, dan pada langkah-langkah yang aku ambil untuk mencapai impian-impianku. Aku menatap ke depan dengan penuh harapan. Ini bukan akhir dari cerita. Justru ini adalah awal dari perjalanan yang baru. Aku tahu di masa depan akan ada lebih banyak perjuangan, tapi aku siap menghadapi semuanya. Aku siap untuk tumbuh, untuk berkembang, dan untuk mengukir kisah baru. Jika ada satu hal yang telah aku pelajari, itu adalah bahwa hidup ini adalah tentang memilih untuk bertahan, memilih untuk tidak menyerah, meskipun segala hal menghalangi. Terkadang kita harus jatuh dulu untuk tahu seberapa kuat kita untuk bangkit lagi. Dan saat kita bangkit, kita menjadi lebih baik, lebih kuat dari sebelumnya. Jadi, untuk kalian semua yang sedang membaca kisah ini, ingatlah satu hal. Jangan pernah menyerah. Tidak peduli betapa buruknya keadaan, tidak peduli berapa kali kalian terjatuh, kalian punya kekuatan untuk bangkit kembali. Keberanian ada dalam diri kalian. Dan hanya kalian yang bisa menentukan batasan diri kalian. Jangan biarkan apapun atau siapapun yang mencoba membuat kalian merasa kurang, karena kalian lebih dari cukup. Kalian lebih dari mampu untuk mencapai semua impian kalian. Semangat untuk setiap langkah yang kalian ambil. Jangan pernah biarkan masa lalu menghalangi masa depanmu, dan jangan biarkan orang lain menentukan siapa dirimu. Dunia ini milik orang-orang yang berani berjuang, dan kalian adalah bagian dari mereka. Dengan penuh semangat dan keyakinan, Ayunda. Hari itu aku berdiri di depan sebuah auditorium besar. Undangan berbunyi, seminar kepemimpinan dan perjuangan hidup bersama Ayunda Rahayu.
dengan namaku tertulis besar di layar. Aku mengenakan setelan formal yang elegan, tapi sederhana. Auditorium penuh sesak dengan orang-orang dari berbagai kalangan, termasuk pemimpin perusahaan, mahasiswa, dan tokoh masyarakat. Semua mata tertuju padaku, menunggu kata-kata yang akan aku sampaikan. Namun dalam benakku, aku mengingat perjalanan panjang yang membawaku sampai di titik ini. Luka, cemoohan, dan penghinaan yang dulu pernah menjatuhkanku, kini menjadi batu loncatan terbesar dalam hidupku. Aku membuka pidatoku dengan suara tenang. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya berdiri di sini bukan sebagai seseorang yang sempurna, tetapi sebagai bukti bahwa manusia bisa bangkit dari keterpurukan. Mereka terdiam, mendengarkan. Aku melanjutkan. Hidup ini penuh dengan lika-liku. Kadang kita di atas, kadang kita jatuh begitu dalam hingga merasa tak mampu lagi bangkit. Tapi tahukah kalian? Justru di saat itulah kekuatan sejati kita diuji. Bagaimana kita bangkit dari keterpurukan, menentukan siapa diri kita sebenarnya. Aku bercerita tentang masa-masa sulitku. Bagaimana aku bertahan ketika dihina, diremehkan, bahkan dijatuhkan oleh orang-orang terdekat. Aku tak menutupi rasa sakit itu, karena bagiku itu adalah bagian dari cerita yang membuatku lebih manusiawi. Namun, aku menekankan bagaimana setiap luka itu membentukku menjadi lebih tangguh. Dulu, aku pikir penghinaan mereka adalah akhir dari segalanya. Tapi ternyata, itu adalah awal dari babak baru dalam hidupku. Aku belajar bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menentukan masa depan kita selain diri kita sendiri. Dunia ini mungkin kejam, tapi kita selalu punya pilihan. Menyerah atau melawan. Dan aku memilih untuk melawan. Sorak-sorai kecil mulai terdengar di antara penonton. Aku melihat beberapa mata yang berkaca-kaca. Mungkin karena mereka merasa terhubung dengan apa yang aku sampaikan. Tapi ingat, perjuangan tidak berarti kita harus menjadi sempurna. Perjuangan berarti kita tidak berhenti mencoba. Kita bisa memaafkan orang lain, tapi yang terpenting adalah memaafkan diri sendiri. Memaafkan bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa kita cukup kuat untuk melepaskan apa yang tidak bisa kita ubah. Aku menutup pidato itu dengan kalimat yang telah menjadi mantraku selama bertahun-tahun. Hidup ini tidak akan pernah adil. Tetapi keberanian untuk terus melangkah adalah apa yang akan membuat hidup kalian bermakna. Jadilah versi terbaik dari diri kalian, bukan untuk membuktikan kepada orang lain, tetapi untuk membuktikan kepada diri kalian sendiri bahwa kalian layak untuk bahagia. Saat tepuk tangan menggema di seluruh auditorium, aku merasa lega. Bukan karena pidatoku selesai, tetapi karena aku tahu setidaknya satu orang di ruangan ini akan membawa pulang pesan itu dan menemukan keberanian untuk bangkit dari luka mereka sendiri. Beberapa menit setelah acara berakhir, aku berdiri di belakang panggung, menatap kosong keluar jendela. Tiba-tiba, seorang wanita tua dengan rambut memutih mendekatiku. Dia tersenyum, lalu berkata dengan suara lembut, "Nak, pidatomu tadi menyentuh hati saya. Saya kehilangan putri saya beberapa tahun lalu, dan sejak saat itu saya merasa seperti dunia ini berhenti berputar. Tapi kamu mengingatkan saya bahwa hidup tidak berhenti hanya karena kita terluka. Terima kasih sudah berbagi cerita." Aku terdiam, merasa tersentuh. Wanita itu memelukku sebentar sebelum pergi, meninggalkan jejak haru yang mendalam dalam hatiku. Aku tersenyum, merasa bahwa perjuanganku tidak sia-sia. Setelah semua yang terjadi, aku belajar satu hal penting. Hidup ini adalah perjalanan. Kadang jalannya mulus, kadang terjal, tapi setiap langkahnya berharga. Jangan pernah takut untuk jatuh, karena setiap kali kita bangkit, kita akan menjadi lebih kuat. Kepada kalian yang sedang berjuang, percayalah, tidak ada perjuangan yang sia-sia. Jadilah versi terbaik dari dirimu, dan biarkan dunia melihat bahwa kamu tidak mudah ditaklukkan.